Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalian yang belum pada tidur atau yang lagi mau tidur, selamat malam untuk kalian ya. Dapat salam dari ruang sepi dan balik lagi sama gue nih, gadis judes pada podcast malam hari ini. Malam hari ini gue akan membahas atau membawakan podcast yang bertemakan problem solving. Nah, sebelum gue masuk ke inti pembicaraan, aku mau pastiin dulu nih, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan aku harap kalian baik-baik aja, terutama hati. Oke, problem solving. Mungkin dari kalian sedikit banyak udah ada yang tahu tentang problem solving. Jadi, problem solving bukan sekedar kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu aja, tapi problem solving itu sebuah mindset yang membawa seseorang berpikir positif. Jadi ketika kamu lagi ada masalah nih, kamu itu untuk cari jalan keluarnya, kamu bisa berpikiran positif. Dan masalah itu tuh jadi makin mudah sih menurut gue. Buat kalian nih yang punya kemampuan kayak gitu, kamu bakalan dikenal seperti orang yang selalu punya ide dalam menghadapi masalah. Jadi ketika kamu ada masalah, kamu itu tenang menghadapinya. Dan kamu tuh selalu punya cara untuk menyelesaikannya. Beda halnya kalau misalnya kamu nggak menyelesaikan secara positif. Bisa dibilang menggunakan emosi ya. Kalau misalnya menggunakan emosi itu, kamu tuh jadi kayak gimana ya, untuk menyelesaikan masalahnya tuh kayaknya susah banget gitu loh dan buntu. Tapi kalau misalnya kamu menggunakan pikiran positif, itu pasti mudah. Dan sifat problem solving, bukan sifat sih, tapi kemampuan ya. Kemampuan problem solving ini nih, dia tidak memandang kamu itu pembisnis, karyawan, atau bawahan sekalipun. Soalnya kemampuan problem solving itu sangat penting buat lu. Apalagi bisa diasah. Jadi nggak cuma buat orang-orang yang emang udah mempunyai kemampuan problem solving aja, tapi untuk kalian yang biasanya menyelesaikan masalah menggunakan emosi, kalian bisa rubah mindset kalian untuk menyelesaikan masalah secara positif. Jadi kalian mudah banget untuk menemukan jalan keluarnya gitu. Nah, untuk menjadi seseorang yang bisa melakukan problem solving itu, kamu harus bisa berpikir sistematis dan logis. Kamu harus bisa menggunakan pengalaman, keberhasilan, dan kegagalan kamu untuk berpikir dalam menemukan jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan. Jadi, buat kalian yang biasanya nyelesain itu pakai emosi, terburu-buru, cobalah kalian tuh gunain problem solving ini. Karena ini tuh bagus banget untuk penyelesaian masalah. Jadi kamu rubah semuanya gitu loh. Biasakan, karena kan semua orang bisa karena terbiasa. Kalau kamu yang biasanya nyelesain pakai emosi, pakai amarah, itu jalan keluar tuh gak bakalan ketemu. Soalnya gue juga pernah di posisi seperti itu. Dulu gue pernah tuh, gue sering banget kalau misalnya gue ada masalah, gue dikit-dikit marah, gue dikit-dikit pusing gitu kan. Dan gue ngerasa buntu karena apa ya, udah berbagai cara udah gue lakuin, udah gue cobain, tapi itu tuh jalan keluar dari masalahnya tuh gak pernah ketemu. Karena apa? Karena gue masih pakai emosi gitu loh. Karena gue masih pakai pikiran yang gak tenang, pikiran yang gak positif gitu. Jadi tuh masalah gak bakalan kelar. Dan banyak dari orang yang gak mampu berpikir jernih ketika dihadapi dengan masalah. Jadi gini, kalau misalnya kalian lagi ada masalah, coba tenangin diri kalian dulu, baru pikirin jalan keluarnya. Jangan pikirin jalan keluarnya terus tapi hati kalian, pikiran kalian belum tenang. Itu gak akan bisa nyelesain masalah. Nah, untuk meningkatkan kemampuan problem solving, kamu harus terbiasa menenangkan diri supaya pikiran kamu jernih, positif. Gitu loh. Aku pun dulu seperti itu. Dulu yang emosian, yang emosionalnya tinggi banget. Tapi ketika gue dikasih arahan sama teman-teman gue, coba deh
lu tuh lebih berpikiran positif dan lebih tenang gitu. Baru selesaiin masalahnya, jangan ketika baru ada masalah lu langsung mikirin gimana jalan keluarnya, gue harus pakai cara apa gitu. Kalau kayak gitu nggak akan pernah kelar gitu. Dan dari situ gue belajar, apa iya ya gitu kan. Akhirnya karena kan kalau misalnya gue itu ya udah gue biarin dulu aja deh masalah ini dulu gitu kan. Ntar kalau misalnya gue udah nemu jalan keluarnya, gue coba perlahan gitu kan. Jadi kita tuh tenangin diri supaya pikiran positif dan ide tuh muncul gitu loh. Kalau misalnya kita nggak menenangkan diri, yaitu pikiran positif, ide nggak bakalan pernah muncul di otak kita karena masih diselimuti dengan emosi. Akhirnya gue nenangin diri ya kan, gue lakuin hal yang bisa bikin gue seneng dulu nih gitu kan. Ketika ada masalah, gue biarin dulu sejenak, gue tenangin diri gue dulu, tenangin pikiran gue dulu. Nah setelah itu baru ketika gue udah bisa tenang, udah bisa damai, pikiran gue udah positif, baru gue coba cari jalan keluarnya. Dan ketika kita udah bisa tenang, berpikir positif, itu ide tuh banyak banget yang muncul, lalu bisa menyelesaikan masalah itu gitu loh. Jadi gini deh, coba kamu ingat lagi, ada pepatah mengatakan Tuhan tidak pernah memberi cobaan di luar kemampuan umatnya. Bener dong. Nah, berarti di situ setiap ada permasalahan, setiap ada persoalan pasti ada jalan keluarnya. Tapi tergantung gimana kita menyelesaikannya. Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan secara kepala dingin atau justru dengan emosi? Kalau kamu ingat kata-kata itu, pasti ketika kamu menghadapi kebuntuan, seiring berjalannya waktu kamu bakalan bisa kok berpikir positif. Mindset yang positif adalah langkah awal untuk menuju problem solving. Jadi, kalian tuh harus bisa menenangkan diri kalian dulu dalam menghadapi suatu masalah. Jadi, kemampuan problem solving itu nggak cuma dimiliki sama orang-orang tertentu aja, melainkan bisa dimiliki oleh semua orang. Karena kan ya pikiran positif itu tergantung dari hati dan niat kalian. Kalau misalnya kalian niat dan emang pengen bisa menyelesaikan masalah, coba deh kamu cobain cara ini. Karena kan gini, dulu gue juga mikirnya gitu, ya elah gitu kan. Dulu gue bilang sama teman gue gini, ya elah siapa sih yang bisa berpikiran positif, siapa sih yang bisa tenang kalau misalnya lagi ada masalah, apalagi dikasih masalah yang bertubi-tubi gitu kan. Tapi gini, lu mikirnya gini, kalau lu udah pakai plan A tapi tetap aja tuh jalan keluar belum ketemu, masa iya sih lu masih mau bertahan di plan A, gak mau nyoba di plan B? Sedangkan udah dikasih plan B nih sama teman-teman lu gitu. Ya pasti kan lu coba dong plan B. Karena jadi manusia itu jangan cuma stuck di satu titik gitu loh. Tapi lu tuh harus bisa mencoba dan mencoba. Mencoba dari yang sebelumnya gitu. Terus lu mencoba juga jadi lebih mencoba hal baru lah. Istilahnya banyak mencoba hal baru. Kalau misalnya kamu udah tahu itu stuck, itu buntu, ya coba yang lain. Coba cari yang lain. Cari pintu yang lain. Kan gitu. Oke. Oke, jadi kayak gitu untuk pesan dari gue. Jangan pernah berhenti untuk mencoba. Dan jangan pernah berhenti untuk mencari solusi. Buat kalian yang memiliki emosinya sangat tinggi, cobalah untuk menenangkan diri. Cobalah untuk lebih berpikiran positif lagi. Supaya masalah kalian tuh bukan lebih dong. Oh iya ding, jadi lebih cepat selesai gitu loh. Nah, pesan gue kali ini cuma itu aja. Teruntuk kalian semua yang masih menyelesaikan masalah secara emosi atau emosi kalian masih tinggi, cobain cara-cara yang udah gue kasih tahu. By the way, gue juga minta maaf kalau misalnya kalian ngerasa gak nyaman sama suara gue, karena gue juga lagi gak enak banget. Tapi gak tahu kenapa gue pengen banget nge-record ini, pengen banget bawain konten ini pada podcast gue malam hari ini gitu loh. Dan segitu aja pesan dari gue kali ini, segitu aja podcast gue malam hari ini.
Terima kasih untuk kalian yang udah selalu temenin aku di setiap malam, di setiap jam-jam malam kalian ingin tertidur. Salam dari gue. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTubeku. Pasti akan ada postingan podcast berikutnya. See you. Sampai ketemu pada episode berikutnya ya. Salam satu hati dari gue, Gadis Judes.